Teman-teman, harinya sudah mau malam dan aku mau diskusikan sesuatu yang lebih dalam. Ini pendapatku setelah aku balik dari Belanda, yaitu bahwa lebih maju tidak selalu berarti lebih baik. Kenapa aku bilang lebih maju tidak selalu berarti lebih baik? Karena menurut aku, kemajuan itu harus membawa dampak positif secara keseluruhan untuk masyarakat. Tapi ada beberapa hal yang dianggap sebagai kemajuan, padahal justru merugikan kita. Salah satunya soal uang tunai. Di Belanda sekarang, masyarakat didorong masuk ke sistem cashless. Artinya makin dipersulit kalau mau bayar pakai uang tunai. Padahal uang tunai itu adalah bentuk kebebasan kita. Karena uang tunai itu nggak butuh izin. Kamu cukup bayar, selesai. Nggak perlu punya koneksi internet, nggak perlu punya rekening bank, dan nggak ada data pribadi yang dikumpulkan. Tapi kalau semuanya serba digital, berarti semua transaksi kita bisa dilacak. Misalkan suatu hari rekening bank kamu dibekukan, atau sistemnya error, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu pegang uang tunai, kamu tetap bisa naik transportasi, beli makan, tetap jalan. Contoh dan akibat dari sistem cashless ini bisa langsung aku lihat waktu aku di Belanda. Di supermarket, hampir semua kasir diganti dengan mesin self-checkout yang cuma terima kartu. Kasir biasa yang masih terima uang tunai, itu biasanya antreannya panjang banget. Atau orangnya nggak ada sama sekali, harus dipanggil dulu. Jadi, walaupun uang tunai masih diperbolehkan, kenyataannya orang dipaksa untuk ikut sistem digital. Supaya lebih cepat dan nggak repot. Tapi sebenarnya lebih repot. Contohnya ini, di gym keadaannya lebih ekstrim lagi. Kamu harus beli tiket secara online dulu, dan untuk itu kamu harus isi semua data pribadi kamu. Nama lengkap, alamat, email, nomor HP, dan tanggal lahir. Padahal cuma untuk tiket harian. Bayangkan, cuma mau olahraga satu kali, tapi harus isi formulir kayak mau buka rekening bank. Dan yang lebih nggak masuk akal, kamu juga harus kasih izin ke mereka untuk akses rekening bank kamu, supaya mereka langsung bisa tarik uangnya. Aku sempat beli 2 tiket harian, dan 11 hari kemudian, uang yang sama ditarik lagi, tanpa pemberitahuan apapun. Tiket nggak dikasih, tapi saldo udah kepotong. Jadinya aku harus ribet urus refund lewat email dan bank. Cuman karena sistem kayak gini. Di gym setelah isi semua data dan bayar, kamu tetap nggak bisa masuk begitu aja. Karena sering nggak ada orang resepsionis atau orang yang bisa ditanya. Adanya cuman tempat, kamu harus scan QR untuk buka pintu otomatis. Kalau QR-nya error, atau sinyal internet kamu jelek, atau HP-nya mati ya, selamat bingung sendiri. Setelah masuk pun masih ada drama lagi. Kalau mau beli air minum itu harus dari vending machine. Nggak bisa bayar pakai uang tunai. Harganya 3 euro, 50 ribu. Untuk satu botol air biasa. Kalau kamu lupa bawain handuk, kamu harus beli juga dari vending machine. 7 euro, 120 ribu. Handuk kecil, tipis. Yang mungkin kamu pakai sekali aja. Yang aku pengen itu sebenarnya simple banget. Datang ke gym, kasih uang ke resepsionis, beli sebotol minum air, dan mungkin pinjam handuk. Terus langsung olahraga. Tapi sekarang semuanya serba digital. Dan jauh lebih ribet dari seharusnya. Oke, sudah kebanyakan komplain. Tapi yang sebenarnya aku maksud dari semua ini, itu adalah soal interaksi manusia. Interaksi langsung antara manusia itu kebutuhan dasar. Seperti makan, minum, tidur. Tapi di negara barat itu mulai dihilangkan secara pelan-pelan. Bahkan dipaksa hilang lewat sistem yang katanya lebih efisien. Pemerintah dan perusahaan besar mengganti manusia dengan mesin, senyum dengan layar. Dan itu semuanya dianggap sebagai kemajuan. Padahal yang hilang itu justru bagian yang paling manusiawi dari hidup kita. Aku percaya salah satu alasan kenapa orang asing suka tinggal di Indonesia itu karena hal yang justru sering kita anggap sepele. Koneksi antar manusia. Di sini kita masih bisa ngobrol sama tukang parkir, senyum sama ibu-ibu di warung, atau sekadar sapa-sapaan di jalan. Hal-hal kecil itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya penting banget, karena itu bagian dari pengalaman kita jadi manusia. Sering juga kita dengar turis bilang, kalau orang Indonesia tuh ramah-ramah. Tapi mungkin yang mereka rasakan, sebenarnya lebih dari sekadar keramahan. Mungkin yang mereka rasakan adalah koneksi, interaksi manusia yang tulus, yang di tempat asal mereka sudah mulai hilang. Banyak negara maju kehilangan itu. Hidup jadi praktis iya, tapi terasa dingin dan sepi. Di Indonesia kita mungkin belum punya fasilitas modern, tapi kita masih punya sesuatu yang lebih penting.
rasa terhubung satu sama lain. Sekarang aku justru merasa Indonesia ada di posisi yang langka. Justru karena kita belum terlalu maju. Kita masih punya kesempatan untuk melihat dan belajar dari negara barat. Mana yang emang layak ditiru, dan mana yang sebaiknya kita nggak ikuti mentah-mentah. Kemajuan itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang bikin hidup di Indonesia terasa hangat, manusiawi, dan penuh makna. Kita bisa maju, tapi dengan cara kita sendiri. Kalau kamu setuju atau nggak setuju, kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu like, kasih like. Kalau kamu dislike, kasih dislike. Kalau kamu mau nonton lebih banyak komen kayak gini, subscribe. Dan kalau ada sesuatu yang kamu mau tambahkan, itu juga boleh. Atau kalau kamu mau mengkritik saya, itu juga boleh. Komen aja. Dadah.